Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Muslimah. Saya dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Sebelum masuk ke siklus menstruasi, kita harus tahu apa itu menstruasi. Menstruasi adalah pelepasan endometrium atau dinding rahim disertai perdarahan berulang setiap bulan. Endometrium mengalami pelepasan karena sudah tidak dibutuhkan. Penebalan endometrium kembali untuk mempersiapkan penempelan ovum yang telah dibuahi. Perdarahan berkisar sekitar 10 ml sampai 80 ml per hari, dengan rata-rata 35 ml per hari. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam siklus menstruasi. Siklus menstruasi terdiri atas 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Lalu ada pula siklus hormon dan juga siklus ovarium serta siklus uterus. Kita akan membahas fase yang pertama, yaitu fase menstruasi. Diawali dengan fase tidak dibuahinya sel ovum. Kadar hormon progesteron ikut turun, sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim yang menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen, membantu mematangkan sel telur. Selanjutnya, fase ini umumnya terjadi antara 3-7 hari dengan rata-rata 5 hari. Yang kedua, kita bahas tentang fase praovulasi atau folikuler, yaitu ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan estrogen mengalami sedikit kenaikan. Seiring dengan kenaikan hormon estrogen, rahim pun ikut mengalami penebalan. Kedua hal ini terus naik hingga tahap maksimal. Yang ketiga yaitu fase ovulasi. Setelah mencapai titik maksimalnya, hormon estrogen mulai menurun. Pada fase ini terjadi lonjakan hormon LH dan FSH secara mendadak dan tinggi. Hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Fase yang terakhir yaitu fase pasca ovulasi atau luteal. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan membentuk korpus luteum. Korpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal atau termasif yang menandakan tubuh sedang dalam masa subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen memiliki tugas untuk menahan dinding rahim. Namun, lama-kelamaan korpus luteum hancur dan tidak lagi memproduksi hormon estrogen. Hal ini menyebabkan endometrium mulai luruh dan terjadilah menstruasi selanjutnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.